Pencarian jiwa. Tanda seru. Mendengar dua kata ini, wajah Qin Yichen menjadi pucat, tapi mungkin dia merasa tidak bisa melarikan diri. Kilatan ketegasan melintas di matanya, dan nadanya menjadi kaku. Jika aku mati, pencarian jiwamu tidak berguna, kan? Melihat perubahan mendadak dalam sikap Qin Yichen, alis pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan sedikit cemberut. Metode berburu jiwa memang kejam, tetapi seperti yang dikatakan Qin Yichen, metode berburu jiwa tidak berguna bagi orang mati. Jika yang terakhir terburu-buru sebelum dia bisa melakukannya sendiri, saya khawatir perjalanannya juga sia-sia. Di matanya, bahkan jika Qin Yichen tidak benar-benar memiliki bayi, pasti ada teknik kultivasi yang menarik perhatiannya. Jika dia melewatkan kesempatan dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai kerugian besar baginya. Lagi pula, di daerah aliran sungai yang kacau ini, beberapa teknik budidaya yang lebih baik dapat ditukar dengan banyak sumber daya. Nah, apa yang kamu inginkan? Setelah sedikit mengeluh, pria berjubah hitam itu sepertinya memilih untuk mundur, dan suaranya tidak sedingin sebelumnya, tetapi dia menjadi lebih santai. Jelas, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Kamu bawa aku ke habitatnya, aku bisa memuaskanmu jika kamu mau. Melihat penampilannya, Qin Yichen dengan sengaja berpura-pura menjadi anak dari kekuatan yang kuat, dan berkata dengan lantang. Tidak mungkin, bahkan bagiku, tidak mudah untuk keluar dari das. Dan, selama aku keluar dari das, itu adalah situasi kematian tertentu. Namun, atas permintaan Qin Yichen, pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan dengan belak-belakan menolaknya. Mendengar ini, alis Qin Yichen mengerutkan kening dan dia tidak bisa tidak memiliki pembangkit tenaga listrik realem bumi dengan kekuatan etnis tingkat sovereign. Apalagi mendengarkan perkataannya seperti menyinggung seseorang yang tidak bisa terprovokasi. Pantas saja dia memiliki kekuatan seperti itu, tetapi hanya bisa bertahan di daerah aliran sungai dan tidak berani keluar. Maka tidak ada diskusi. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, kata Shen Chen. Kulitnya menjadi sangat serius saat ini, dan dia sepertinya siap untuk bunuh diri. Melihatnya, mata pria berjubah hitam itu sedikit menyipit, dan sinar cahaya berkedip di matanya. Dia sepertinya ingin melihat apakah Qin Yichen serius atau membuatnya takut. Bagaimanapun, itu sebesar itu anak-anak dari kekuatan sering menghargai hidup mereka. Tidak semua orang berani melakukan hal seperti itu. Qin Yichen juga menebak pikiran pria berjubah hitam ini. Matanya berkilat tajam, telapak tangannya mendatar, dan dia menepuk langsung ke jantung. Aku punya cara, dan saat telapak tangan Qin Yichen hendak mengenai jantungnya, suara pria berjubah hitam itu akhirnya terdengar. Menghadapi domba gemuk seperti itu, dia tetap tidak mau bertaruh. Qin Yichen tidak berbicara, hanya menatap siluet itu dengan tenang. Melihat penampilannya, pria berjubah hitam itu tidak bisa menahan amarah. Bahkan di daerah aliran sungai, dia bisa dianggap sebagai karakter. Saya khawatir dia tidak dapat memikirkannya, dan suatu hari dia akan menjadi lembut terhadap anak yang begitu naif. Intinya, yang terakhir tidak didasarkan pada kekuatan apapun, itu juga merupakan ancaman kematian. Kamu bisa pergi ke kota Tian dan mencoba. Tuan kota di sana, itu seharusnya bisa membantumu. Pria berjubah hitam menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatiku, perlahan berkata. Aliran kota Tian? Di mana itu? Mendengar ini, Qin Yichen bertanya dengan sentuhan kegembiraan di matanya. Meskipun dia tidak takut dengan kekacauan di cekungan, dia tetap ingin pergi ke habitat yang dikatakan Zhan Wuyuan. Lagi pula, dia tidak punya apa-apa untuk diandalkan di luar. Sejak Zhan Wuyuan membiarkannya pergi ke habitatnya, pasti ada beberapa backhand. Selain itu, Zhan Wuyuan berkata bahwa hanya jika dia memiliki kekuatan untuk membangun pijakan di habitatnya, dia dapat pergi ke yang pertama. Zhan Wuyuan pasti mengetahui beberapa rahasia tentang kekuatan garis darahnya, jadi dia harus meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin, lalu mencari yang pertama. Aku bisa memberimu peta daerah aliran sungai, tetapi kamu harus memberiku teknik kultivasi dari kekuatan di belakangmu. Pria berjubah hitam mencibir, kata. Meskipun dia khawatir Qin Yichen akan gantung diri, meninggalkannya dengan tangan kosong, dia bukan idiot, dan tentu saja tidak mungkin yang terakhir melakukan beberapa hal dengan sarung tangan kosong serigala putih. Di hadapan permintaan yang terakhir, Qin Yichen sedikit diam. Lagi pula, anak-anak dari banyak kekuatan besar, meski sombong, tetap setia kepada keluarga mereka. Tidak ada yang mau melakukan pengkhianatan seperti itu. Ini baik. Dan setelah sedikit mengerang, Qin Yichen sepertinya memikirkan hal yang telah dia bodohi sebelumnya. Dia mengatupkan giginya, mengangguk, dan menjawab. Ini adalah peta das. Anda hanya perlu memberi saya teknik kultivasi dan itu milik Anda. Melihat penampilan Qin Yichen, sudut mulut pria berjubah hitam itu mencibir. Dia mengambil peta seperti perkamen dari tangannya, berkata. Teknik kultivasi apa yang kamu inginkan? Melihat ini, Qin Yichen mengangguk, dan kemudian dengan sentuhan ancaman, dia berkata, meskipun kekuatan saya buruk, jika orang-orang dari suku saya melihat Anda melakukan teknik kultivasi saya, Anda pasti akan melarikan diri.
Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sedangkan untuk teknik kultivasi, saya bisa melakukannya sendiri. Pria berjubah hitam itu terkekeh, lalu mundur, jatuh di samping Qin Yichen, berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Melihat tindakannya, Qin Yichen mundur selangkah dan berteriak dengan penuh kewaspadaan. "Atas kekuatanmu, jika kamu ingin pergi ke habitat, kamu harus membuat kesepakatan ini denganku." Pria berjubah hitam mencibir, kata Shen Leng. Dia sepertinya tidak takut dengan penolakan Qin Yichen. Benar saja, meskipun dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu ingin menggunakan metode pencarian jiwa untuk menangkap teknik kultivasi padanya, Qin Yichen mengertakkan gigi, tetapi dia tetap tidak menolak. "Berdiri di sini dengan patuh, jangan melawan. Kalau tidak jangan salahkan aku karena melanggar kepercayaan." Melihat perubahan sikap Qin Yichen, cibiran mulut pria berjubah hitam itu juga menjadi lebih intens. "Sua." Segera, pria berjubah hitam itu melihat lengannya, dan sebelum yang terakhir menjawab, telapak tangannya telah menyentuh bagian belakang kepalanya, dan kemudian fluktuasi misterius muncul dari telapak tangannya, menghadap ke pikiran yang terakhir. Benar-benar kematian pacaran, telapak tangan pria berjubah hitam itu bertumpu pada kepalanya. Selama kekuatannya sedikit tertelan, dia mungkin mati. Tetapi saat ini pria berjubah hitam itu tidak melihatnya, dan tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Qin Yichen. Wajah Zhang Yuan sedikit lembut, dan pada saat ini muncul rasa dingin. "Aku menghitungmu." Berdiri di belakang Qin Yichen, saya tidak melihat yang terakhir sama sekali. Ada kilatan cahaya dingin di mata pria berjubah hitam itu. Segera, matanya sedikit terpejam, pikirannya bergerak, dan metode pencarian jiwa mengikis yang terakhir.